Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vidya Febrianti Sapitri, NIM 2209000020, kelas A semester 4, Prodi S1 Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama, Nusa Tenggara Barat. Mata kuliah Analisis Gizi, dosen pengampu Dian Neni Nailasari, SPD, MSI. Tujuan kali ini saya akan menjelaskan makalah analisis kadar air. Kadar air dalam bahan makanan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari pangan tersebut. Oleh karena itu, penentuan kadar air dari suatu bahan pangan sangat penting agar dalam proses pengelolaan maupun pendistribusian pendapatan penanganan yang tepat. Penentuan kadar air dalam makanan dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode pengeringan dengan oven biasa, metode distilasi, metode kimia, metode khusus. Air dalam bahan pangan. 1. Air bebas. 2. Air terabsorpsi. 3. Air terikat kuat. B. Kadar air dalam bahan makanan. Kadar air adalah perbedaan antara berat bahan sebelum dan sesudah dilakukan pemanasan setiap bahan. Bila diletakkan dalam udara terbuka, dari kadar air akan mencapai keseimbangan dengan kelembapan udara di sekitarnya. Kadar air ini disebut dengan kadar air seimbang. Kandungan air dalam bahan makanan mempengaruhi daya tahan bahan makanan terhadap serangan mikroba yang dinyatakan AW, yaitu jumlah air bebas yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Berbagai mikroorganisme mempunyai minimum agar dapat tumbuh dengan baik. Misalnya bakteri AW 0,90, Hamir AW 0,80 sampai 0,9, Kapang AW 0,60 sampai 0,70. Untuk memperpanjang daya tahan suatu bahan, sebagian air dalam bahan harus dihilangkan dengan beberapa cara tergantung dari air. C. Penentuan kadar air dalam bahan makanan. Penentuan kandungan air dapat dilakukan dengan beberapa cara. Hal ini digantung pada sifat bahannya. Pada umumnya, penentuan kadar air dilakukan dengan pengeringan bahan dalam oven pada suhu 150 sampai 110 derajat Celcius selama 3 jam sampai didapat berat yang konstan. Kadar air dalam bahan makanan dapat ditentukan dengan berbagai cara, antara lain 1. Metode pengeringan. 2. Metode distilasi. 3. Metode kimiawi. 4. Metode fisis. Kesimpulan, kadar air dan aktivitas air telah hitam mengalami penurunan seiring meningkatkan kadar air, dan aktivitas air cenderung dipengaruhi oleh RH lingkungan penyimpanan dibandingkan suhu penyimpanan. Demikian presentasi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.